Ya kamu saja. Ya Berdiri. Ya kamu nggak ada apa ke temenmu? Ya. Jadi kalau di Jawa Barat maupun nanti BPJS beda-beda ada hewan-hewan mati bekas. Hewan uji. Iya, hewan uji. Terus botol-botol vial yang emang gagal ya, terus sama vaksin yang gak lolos uji. Kalau hewan-hewan biasanya dibakar. Iya. Di generator. Kalau yang vial gitu dikirim ke siapa itu? Lebih hatinya ke siapa? Itu Bulan nggak bisa cari tahu. Soalnya 3 bulan itu fokusnya diproduksi, jadi kayak misal kelimbah itu cuma dikasih waktu 1 hari ke boiler cuma 1 hari. Jadi kalau dia menghasilkan limbah, apa yang dia lakukan pertama? Lebih 3 itu. Apa yang dia lakukan? Dikumpulin ke mana? Ada tempat penampungan limbah. Tempat penampungan limbah. Botol kaca semua hewannya. Terus habis itu setelah dikumpulin, sekarang misalnya menghasilkan limbah, dikumpulin. Habis dikumpulin, sekarang juga diangkut. Biasanya diangkutnya tuh terakhir maksudnya kapan? Terakhir kamu makan? Oh sore, tiap hari berarti? Tapi kalau yang botol itu ya tuh sampai bayar. Kalau yang itu ya panduan uji kayak tikus apa itu? Tiap hari ada pembakaran. Ada pembakaran. Terus kamu lihat pembakarannya? Lihat. Pembakaran. Lihat alatnya doang. Setiap hari Pak. Dia bisa ini pagi-pagi jadi belum. Tidak dalam momen yang tepat gitu. Terus apa yang dilakukan orang terhadap limbah ketika selain itu? Apa yang kamu bisa pelajari selain itu? Kalau yang gitu kan 2 menit selesai kamu belajar informasi gitu. Yang KP aja, yang KP. Cik, kamu KP di mana, Cik? Hah? Apa limbahnya bedikanya? Ada yang sebelum jadi hidrokarbon. Kamu KP sama siapa kemarin? Sama. Hai Sarah. Hai Sarah, mana dirimu? Sarah. Tuh kan nggak ikutan nama-namanya toh. Sarah. Ayo saya, Cik, gimana Cik? Dipisahin, habis dipisahin diapain? Dipisahin terus dikasihin ke, oh iya ada 2, ada yang ke Sidoarjo, ada yang ngapain ke Sidoarjo? Jauh-jauh aman. Lihat KTP-nya dulu. Apa lagi KP? Kamu KP di mana kamu? Hah? Itu Bapak penguji orang gimana masih ingat gimana? KPD Cepu. Nah, limbah pendidikannya apa? Air selat. Air selatnya di mana kan? Jadi bahan bakar industri semen. Artinya dikirim ke industri semen gitu kan?
Air serat. Habis itu apa lagi? Selain oil serat. Oli bekas. Oli bekas dikemanakan? Kalau di bawah itu Dijadikan fit. Jadi di treating lagi. Karena kan sama-sama sebenarnya dari itu jadi kan fit lagi. Kalau yang kayak gitu-gitu, nanti kalau kamu di pabrik jangan diomongin itu limbah. Itu masih bagian dari proses. Ya. Kalau kamu itu ngomongin itu limbah, kamu nanti akan dari pemerintah bahwa kamu memanfaatkan limbah untuk keperluan produksi, dan itu izinnya rumit. Jadi kalau kamu udah ngasih nama oli bekas sebagai limbah, itu nanti urusannya panjang. Ya sudah, nggak usah ngomong itu. Oh ini aliran dari sini akan saya olah gitu. Di pabrik kan semua banyak recycle gitu kan. Nah itu kalau hati-hati, jangan begitu mudah mengasih nama limbah. Apalagi limbah B3. Kalau kamu misalnya kamu kerja di situ, nanti ada inspeksi dari Pemda. Ada limbah apa? Oli, limbah B3, terus dimanfaatkan ke sini, ditagih izin-izinnya. Tapi dijelasinnya katanya ada oli. Ya, kamu harus lebih pintar dari orang sana gitu. Jadi begitu kita ngomong limbah, itu limbah B3, terus ngomong ini Pak, dengan bangganya orang pabrik juga gitu. Oh Pak, limbah B3 ini saya pakai lagi sebagai gini-gini. Nanti akan dikejar izinnya. Ketentuan-ketentuan rumit itu. Nah, kalau misalnya kamu distilasi produk bawah kan juga akan kamu olah kayak apa, itu bagian dari proses saja. Dan jangan dinamakan limbah. Itu aja. Selain itu apa? Ada katalis. Katalis ya Pak kan? Kalau katalis sana bentuknya itu padatan di pertama mungkin disimpan dulu di TPS simpan sementara lalu diolah sama pihak ketiga dijadikan topping glow atau ya, kalau yang ketiga udah bukan urusanmu lah, udah nggak usah kau tapi apa pokoknya kita udah serahkan ke itu, yang penting pihak ketiga itu yang mempunyai izin pengolahan. Resin berapa dihasilkannya ya resin bekas ini sudah berapa periode ya itu tidak kurang berarti kamu 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali itu tolong ya bedakan antara limbah B3 dengan sekarang itu ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, tapi masih tetap diperlukan istilah limbah B3 ya kan. Ini ada limbah cair, ada limbah padat, ada limbah gas, tapi tetap diperlukan ada lagi penggolongan limbah B3. Karena kalau kamu coba limbah B3 apakah bukan limbah cair, limbah padat, limbah gas? Ya limbah padat juga, tapi yang mempunyai sifat tertentu yang harus dibedakan. Tertentu yang harus dibedakan. Limbah B3 itu fasenya cuma cair dan padat, nggak ada gas. Nggak ada limbah B3 gas. Bahwa emisi gas mungkin beracun, ya, tapi di peraturan di kita yang namanya limbah B3 itu fasenya selalu cair dan gas. Dan cair biasanya cair pekat, start oil itu dari sisi fasenya yang membedakan. Jadi supaya kamu bisa membedakan, kenapa sih orang harus menggolongkan lagi ada limbah B3? Harusnya kan kalau sudah digolongkan atas dasar ujian sudah cukup kan? Limbah padat, limbah cair, limbah gas. Kenapa nggak masuk di antara ini kan? Itu yang penting saudara pahami. Dan sebagai besar dari limbah B3 itu dihasilkannya tidak kontinu. Ya. Intermittent, nggak seperti air limbah dihasilkannya biasanya tidak selalu tapi air limbah biasanya apa? Begitu kamu produksi, begitu kamu proses produksi pasti ada air limbah. Tapi kalau limbah B3 sebagai besar enggak. Limbah B3 dari kamu misalnya dari Pertamina resin, katalis, bekas. Paling 2 tahun, 3 tahun sekali itu ada. Enggak setiap operasional Pertamina setiap saat keluar, itu enggak. Ini limbah B3 seringnya gitu. Ya foto-foto udah serah habis, enggak setiap hari ada.
Ya. Tapi kalau oil flat dari mana? Kamu tahu nggak? Oil flat dari mana? Nah, dari mana oil flat? Kamu sama tempatnya sama. Beda Pak. Dan balongan. Oh, kamu balongan. Tapi balongannya itu refinery atau eksplorasi? Refinery. Kamu cepunya refinery atau eksplorasi? Eksplorasi ya, kamu yang kawengan segala macam bumi itu ya. Oh, bukan refinery cepu ya. Karena di cepu ada juga yang hilang mininya cepu. Tapi kamu berarti di EP-nya. Ya. Kamu ngerti nggak ngomong gitu? Oh, di pintar juga. Ya di EP-nya sludge oil dapat hasil apa? Dihasilkannya dari mana dan apakah setiap saat akan keluar sludge oil? Ya, dari mana? Ayo. Nanti nilai KP-mu saya batalin. Dari mana ini sludge oil? yang di apa itu pas Pembersihan apa ini suara tuh? Suara tuh apa? Konkretnya apa? Oil catcher. Oil catcher. Kamu tahu oil catcher? Penangkap oli, penangkap minyak. Ya, penangkap minyak ya. Oil catcher. Kamu bisa gambarin skemanya kayak apa? Skematis sudah. Oil catchernya kayak apa? Gambarin nggak skematis coba. Bikin ke teman-teman, teman-teman tahu oil catcher yang dipasang di Pertamina kayak apa? Hah? Iya, kamu gambarin skematis gitu loh apa? Caranya gimana coba? Loh, kayak gimana coba? Lo kamu kan udah lihat kan? Kamu masuk kemana? Budi, kawengan, kapen. Ya kan kelihatan oleh catcher. Supaya temanmu tahu oleh catcher itu kayak apa. Oh, bentuknya kayak ini. Iya, makanya kamu coba gambarin. Coba gambarin supaya yang lain tahu. Kamu kan nggak kebayang oil catcher? Ya. Kalau nggak habis, coba. Kalau tempat kapten tidak ada solvent. Solvent dari destilasi di PMU tadi dari Chandra Asri. Chandra Asri. Kamu kok Chandra Asri? Kamu banyak Pertamina. Saya capek 3 tempat. Kamu 3 tempat kuliahmu gimana nih? Kuliahnya sama kayak yang sekarang. Online 10%. Ini malam. Ada video lagi ya? Itu selalu ada wajib gitu. Coba kamu terakhir gimana bisa terpisahkan? Ya, kayak gini nggak kamu? Ada yang di Pertamina ada yang pakai gini, ada T-nya gini.
Masuk. Masuk ada pembatas gitu ya. Tulisnya ditaruh di sini, terus ini ada T-nya, dia akan mengambil airnya dari itu. Bentuknya kamu kayak gini kan? Ada yang kayak gitu, beberapa Pertamina di sumur-sumur itu kayak terbiasa aja. Jadi masuk di sini ada bevel, terus yang ngalir dari bawah, minyaknya akan ke atas, terus di sini ada T, supaya yang keluar adalah sisi bawahnya airnya gitu. Ya ini ada minyak yang di atas, ada juga minyak yang di bawah yang dikuras, minyak yang berat yang mengendap bersama dengan pasir dan segala macam. Apalagi kalau dari sumur-sumur masih banyak kotoran. Ada yang misalnya model seperti ini, ya, ini API separator. Saya nggak tahu di sana ada nggak. Harusnya di Balongan ada ini API separator. Hah? Ya kalau di EP biasanya sederhana. Ya seperti itu karena ya. Jadi di sini ada minyak yang terpisahkan, ada minyak yang ngendap. Nah, ini suka dikuras atau ini juga dipisahin. Nah, setelah minyaknya banyak dipisahin itu yang disebut dengan oil sludge. Dan itu merupakan limbah B3. Ya, limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya. Nah, kamu harus tahu ini bahwa kelihatan nggak sih? Ada penetapan standar kompetensi kerja terkait dengan limbah B3. Ini peluang buat kamu. Lulus banyak sertifikasi kompetensi. Di bidang lingkungan ada sertifikasi kompetensi tentang air, tentang udara, dan tentang limbah B3. Kalau kamu punya itu, dijamin kerja pasti cepat. Ya. Ini salah satu penetapan standar kompetensi kerja terkait dengan limbah B3. Ya, ini beberapa jenis kompetensi. Ada level penanggung jawab unit kompetensi. Tuh, kamu udah bisa ini persyaratannya D3, rumun ilmunya ilmu lingkungan, tapi kerja 5 tahun dulu. Ya. Melakukan pengurusan perizinan, merencanakan minimalisasi limbah, melakukan penyimpanan limbah. Gimana cara menyimpan? Apa tinggal disimpan gitu saja? Melakukan pemantauan, melakukan evaluasi, menyusun laporan. Nah, ini harusnya kamu bisa melakukan pengemasan dan tindakan keselamatan kerja. Ini 10 jadi kompetensi kalau kamu kuasai, kamu bisa dapat sebagai level penanggung jawab pengelolaan limbah B3. Dijamin kamu dapat ini nggak sampai sebulan pasti kerja. Gajinya besar, tapi ini ada tapinya. Tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Ini rujukan peraturannya ada PP 2. Kalau orang bicara tentang limbah B3, orang tidak lepas dari yang kita sebut dengan prinsip from cradle to grave. Ini peraturan-peraturannya. Nah, yang mengilhami terjadinya keluarnya peraturan tentang hazardous waste di Indonesia itu salah satu adalah kasus-kasus Minamata. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Minamata. Siap sekali kamu. Kasus Minamata itu satu kasus yang terjadi di Sarijadi. Di Jepang. Di Jepang itu ada industri kimia pupuk sama dengan pupuk di kita, pupuk urea,
Katalis seperti kamu tadi contoh katalisnya. Katalis itu ini bukan katalis sebenarnya. Ada katalis, ada yang absorben. Apa? Pupuk itu bahan bakarnya ada di bahan bakar. Bahan baku ada gas alam. Ya. Gas alam itu keluar dari alam banyak juga mengandung merkuri. Yang di hujan ada, di Bontang juga ada. Ini kita harus ambil merkurinya. Ada yang namanya unit hati dengan karbon aktif, gitu. Ya, baik karbon aktif itu ada yang apa? Sisinya fixed gas yang mengandung apa? Mengandung merkuri dimasukkan ke merkuri, maka merkurinya akan ketangkap di karbon aktif. Lihat gasnya terbebas dari merkuri. Nah ini kalau sudah jenuh, itu dibuang. Nah, katalis banyak mengandung merkuri dibuang. Sekitar tahun 1930-an sudah lahir. Saya juga dulu. Ya, dibuang bla bla bla, keisahannya di Teluk Minamata. Kenapa kasihnya terkenal dengan mata? Setelah beberapa puluh tahun terjadi beberapa indikasi-indikasi pencemaran, ikan mati, kucing mati, manusia lahir cacat dan segala macam. Sampai sekitar tahun 70-an, berarti artinya 70 tahun 40 tahun kemudian, maka baru diukir kenapa banyak orang meninggal. Kenapa banyak orang lahir cacat. Ya, itu terus diteliti ternyata bahwa air sana terkontaminasi merkuri. Kenapa air terkontaminasi merkuri? Ternyata ada pembuangan yang dulu tahun 1930 sampai 1950-an. Dan tahun 1975 diadili dan kakek-kakek yang sudah berumur 80-70 tahun, yang dulu dia mungkin supervisor di produksi itu dijatuhi hukuman. Karena dulu dia yang membuang limbah. Jadi kalau kamu tadi, kamu punya sertifikasi pengelolaan limbah B3, kompetensi yang apa? Cara kamu punya. Kalau kamu mau nyari, itu bagus. Tapi hati-hati. Karena ada tanggung jawab yang melekat istilahnya from cradle to grave. From cradle itu dari, kalau cradle itu bahasa terjemahan itu dari buaya. Nanti dimang-dimang cradle-nya dari sejak dilahirkan. From cradle to grave itu pepatah. Ya, dari sejak dia dilahirkan sampai dia dimusnahkan, dimakamkan, tanggung jawab itu melekat. Beda dengan air limbah. Bukan dengan emisi. Air limbah, kamu punya air limbah, kamu olah, dilipat, memulih baku untuk kamu buang ke sungai, selesai. Ada buaya mati di sungai dengan urusanmu. Dan sepanjang kamu buang limbah di situ, memenuhi baku, selesai. Emisi gas, kamu mau pasang boiler, mau tender, mau batu bara, emisinya bagus terus. Ada perubahan lagi. Sudah hasil pemantauan tiap bulanan ini, selesai. Beda dengan limbah B3. Begitu limbah B3 kamu hasilkan, kamu misalnya sebagai supervisor produksi, kamu bisa limbah B3. Setiap saat kamu hasil limbah B3 itu dikasih akte pelanggan. Olah, dihasilkan, uang didalaikan, B3 sebanyak sekian. Jumlahnya sekian, dan dibuat terus namanya apa? Dan ada kode limbah B3. Setiap kode B3, maka itu pentingnya, jadi ada kodenya, ada namanya, ada tanggal kelahirannya. Begitu tanggal kelahiran di situ tercantum, pihak industri penghasil limbah B3 kamu langsung connect ke aplikasinya KLH. Kita bisa rekod. Nah di KLH akan rekod terus selama limbah B3 itu belum dimusnahkan. Rekod terus siapa yang menghasilkan. Sebelum limbah B3 dimusnahkan, yang hasilnya tanda itu masih tanggung jawab kalau ada apa-apa dia tidak. Walaupun kamu nanti tidak kerja di situ, walaupun ini pensiun, sudah umur 80-an, tetapi siapa juga menghasilkan itu akan itu tanggung jawab. Jadi rumit. Jadi tidak semua. Ya, ada juga kasus
Love Kanal. Itu bagus juga dari Love Kanal. Love Kanal. Love CA. Itu juga kasus-kasus yang menarik. Dia membuang limbah di situ, habis membuang limbah di lembah. Kalau kamu lihat di itu ada di Niagara kan juga ada lembah-lembah di limbahnya. Nah itu di daerah tumbukan limbah. Karena itu satu aliran lahar yang disebut lahan. Karena ingat saya yang punya Mister Kanal itu dijadikan tempat pembuangan limbah. Ya, lembaga ini, habis itu ditutup. Ya, ditutup sama tanah, prosesnya lama, dari tanah dia jual ke pihak lain. Dijual dengan harga murah. Tapi waktu itu dijual dia bilang jangan digunakan untuk area pemukiman dan segala macam. Enggak, saya jual murah lah. Ya, tidak. Setelah beberapa tahun dia itu menjual itu orang lain, tapi sejarahnya tidak dikasih tahu. Terus akhirnya orang mendirikan pemukiman di situ. Nah, beberapa tahun itu dari keramik-keramik muncul banyak kelahiran kata. Mengkontaminasi air sumur, banyak gila di kata, banyak orang. Itu kasus yang sangat mengecewakan. Itu adalah kasus Love Kanal dengan kasus Minamata. Ternyata orang baru sadar, ternyata ada limbah yang sangat berbahaya, yang berdampak langsung kepada kesehatan manusia. Kalau BOD, kamu buang BOD di atas baku mutu, kan biasanya mau BOD. Seperti kemarin saya tanya, kamu makan BOD juga nggak apa-apa. Kamu itu dengan sempat. Ya. Bahayanya seperti itu. Kalau pencemaran, ya kayak kemarin Jakarta udara tercemar, orangnya ya jaga-jaga, ya sebulan tercemar. Jadi batas-batas pencemaran yang ada baku mutu udara ambien, baku mutu air sungai itu batas yang sangat kecil dan sangat aman sebenarnya. Kalau meningkat pun masih oke. Beda dengan limbah medika. Limbah medika dampaknya terbayar kontak karena kelahiran cacat. Itu bahaya. Makanya dijadikan aturan khusus tentang masa khusus yang berbeda dan pengelolaan berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Salah satunya yaitu from cradle to grave. Jadi limbah itu harus di tracking dengan benar. Begitu ada limbah, KLH itu sudah men-tracking sampai limbah ini benar-benar. Itu tetap berbahaya, karena kan itu nanti direlokasi orang. Jadi orang nggak mengerti. Itu terkait dengan limbah medika. Sangat berbahaya. Ya, kasus Minamata. Jadi kasus-kasus Minamata, kasus-kasus Love Kanal itu mengilhami aturan-aturan di Indonesia. Ada salah satu nanti ada istilahnya polluter. Siapa yang mencemari dia harus bertanggung jawab secara pembiayaan. Pertamina mengkontaminasi, misalnya ngebor, mengkontaminasi tanah karena lumpur-lumpur minyaknya kena itu, dia harus bertanggung jawab terhadap biayanya. Nah, kasus ini dia ditahan dan dia juga harus membiayai. Dan ada denda 400 billion yen atau berapa itu? Itu yang itu di bagian mana polluter pay. Siapa yang mencemari dia harus bertanggung jawab membayar dampak dari pencemaran. Ada pernah kasus di Italia limbah B3 dari satu pabrik. Oke, limbah B3 diserahkan ke pihak ketiga. Ya kayak kita kamu diserahkan misalnya ke PLC, PPLI, ya pusat pengolahan limbah B3.
Tapi tolong otak kamu jangan semuanya BPRI ya. Agak gitu. Anak korban tahunya pengolahan juga BPRI aja, saya fokus gitu. Ya, tempat pengolahan bagi juga itu nggak cuma BPRI. Perusahaan-perusahaan yang kamu bilang pihak ketiga itu nggak cuma BPRI. Tapi anak korban sukanya ya serahkan pada BPRI yang begini, kira-kira biasanya nggak ada di sini. Jadi kalau kayak di Farma ada limbah, sebagian besar perusahaan tidak ada yang mengolah limbah itu, karena tidak mau. Perusahaan itu hanya menyimpan, setelah itu diserahkan ke pihak. Kalau tadi kayak insenerator itu mengolah, dan mengolah. Tapi saya nggak yakin ngolahnya benar. Tahu boleh Pak? Kenapa nggak boleh? Kayak apa rahasia perusahaan? Tuh, kalau dari sini nggak tahu lah, izin. Kalau THQ itu syaratnya adalah kita bisa mengakses data. Tapi anak-anak muridnya ini nggak bisa THQ di industri itu. Kalau THQ riset itu, tugas kamu nanti di lapangan nggak ada riset. Ya, kemudian THQ karena sekarang berjalan berat gitu kan. Sebenarnya ini kan nggak sesuai dengan kerjaan kamu nanti. Kamu nanti bertanya itu, kayak ini, harus ada insenerator. Insenerator itu bensin nggak sih? Sudah bagus nggak sih? Harusnya tugas ada kamu itu ngambil dari diskusi aku, bukan bisa di lab atau apa yang kedua. Karena kerjaan kamu ada seperti itu. Nah kalau misalnya kayak kamu ini diserahkan ke pihak ketiga, misalnya ke BPRI, pakai transporter, gitu. Wah, dari Bandung ke sana. Tapi kadang-kadang kalau misalnya supir itu nakal, wah, Bandung ke situ, macam dari sehari dia cuma satu bed, dan dapat duit cuma 500.000. Dia mikir gimana kalau saya bisa 2 bed. Dari Bandung dikirim ke BPRI, tapi dia nyampe ke Padalarang dibuang ke sungai. Ternyata pas dibuang ke sungai, di situ sungai itu tempat berenang orang mati misalnya. Masuklah ke kasus ini pidana. Ini apa limbah ini dikirim nih. Siapa yang kirim dibuang ini kamu. Walaupun saya membenarkan ke pihak yang berizin. Tetapi dia tanggung jawab sampai dia dimusnahkan, tanggung jawab buat tadi. Ya itu juga kena juga. Tapi bukan berarti kalau perusahaan, kamu misalnya nanti dari perusahaan sudah menyerahkan limbah P3 ke pihak lain, kamu terus bisa tadi nyenyak juga. Jadi kalau kamu nanti menyerahkan, gimana menyerahkan ke supir, ada namanya manifest limbah P3. Nggak ada juga kan? Saya serahkan limbah mobil ini kasih ke, tolong dikirim ke BPRI. Manifest itu beberapa lapis. Satu lembar kalau begitu sama supir, tanda tangan, nyerahin ke BPRI, begitu BPRI terima, tanda tangan. Kemudian di tanda tangan itu BPRI salah satunya kirim balik ke sini untuk memastikan kamu bahwa oh ya limbah saya sudah nyampe ke sana. Nah, sampai sana di BPRI dilakukan pengolahan beberapa sampai dimusnahkan. Begitu setelah dimusnahkan, BPRI bikin lagi. Oke, ini buat kamu yang kamu kirim 900 sudah dimusnahkan. Baru kamu tidurnya untuk limbah yang tadi. Dan itu ada juga lagi. Dan itu dilakukan dilaporkan di aplikasinya limbah B3 KLH. Pada saat awal muncul, oh, berarti limbah dari Farma. Tapi kalau setelah setahun, 2 tahun, ini kok limbahnya nggak jelas sebenarnya, pasti ada pemindahan. Tapi begitu dari BPRI kirim juga ke KLH bahwa limbah itu digunakan, oh udah, itu buku limbah ini selesai. Nanti satu limbah. Satu pabrik berapa limbah?
Se-Indonesia berapa ribu? Oh, baik lalu lintas. Itu gitu. Kalau limbah cair ini kita nggak ada kayak gituan. Itu karena sedemikian bahayanya. Tetapi bahaya limbah B3 itu juga menyimpan potensi. Sekarang banyak yang disebut dengan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 itu ada penyimpanan, itu bentuk pengelolaan. Tapi penyimpanan di pabrik ada penyimpanan sementara. Kenapa harus disimpan? Kan nggak mungkin kita telepon pengangkut dari setiap hari. Saya menghasilkan juga dari sandor dari anggrator. Kirim malu. Kamu bisa begitu, masih disimpan. Apalagi kalau kamu nggak sekali banyak. Limbah kamu limbah B3-nya cuma 1 kilo, kamu ngambil truk yang ukuran 5 ton. Itu disimpan dulu 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi tergantung dari jenis limbahnya supaya volume-nya agak besar. Jadi ada namanya tempat penyimpanan, cuma sementaranya ya. Aturannya sekarang, kalau dulu orang-orang pabrik sekarang masih di otaknya masih TPS limbah B3 TPS limbah B3. Kalau aturannya sekarang itu cuma TP limbah B3 TPS. Soalnya namanya penyimpanan, ada sementara kalau saya dikasih semua. Orang pabrik cuma menyimpan saja. Tapi hanya kalau sesuatu yang mengolah. Pengolahan itu salah satu pengolahan. Tidak banyak orang yang menggunakan pengolahan. Karena tidak mudah. Saya nggak yakin setelah benar. Makanya kalau kamu DA menangkap itu, kenapa itu memenuhi syarat sebagai kenapa atau tidak. Karena itu tidak ada katanya dalam enak itu. Real, ada anggapan. Tapi kendalanya yaitu apakah orang pabrik mau nggak melakukan tentang speknya, apanya, hasil emisinya segala macam. Kalau mau, orang hanya menyimpan saja. Jadi pengolahan limbah B3 itu ada penyimpanan limbah B3, ada pengumpulan limbah B3, ada pengangkutan, ada pengolahan, ada penimbunan. Ada pemanfaatan. Nah, sekarang karena begitu limbah B3 menakutkan, malah sekarang ada bisnis bagaimana kita memanfaatkan limbah B3. Itu bisnis besar. Kamu itu kan praktikum juga berkecimpung dengan hal yang menakutkan. Kamu pakai H2O 90%, ya. Ya, jasret kamu kasih aja bolong apalagi kena kulitmu. Ya enggak? Itu menakutkan sekali, tapi kamu kan sudah terbiasa. Kamu praktikum ekstraksi, apa ya? DCE, itu semua organik yang berikatan dengan halogen, organik C berikatan dengan klor, bromurium, itu pasti toksik. Dan kamu praktikum ya panas sekali, coba kamu setiap hari ini, lulus itu berbahaya, termasuk berbeda. Kamu lihat sifatnya, trikolom, aki bukan juga B3, timbal, nggak berat. Wah, berbahaya. Tapi kalau bisa mengolah aki itu, bisa meleburkan lagi, itu bisnis. Di Depok, di Bekasi, banyak sekali orang menerima aktivitas. Kamu sekarang motor kamu ganti kopi diganti kalau boleh itu mau beli baru, aki bekasnya ada itu diganti cashback. Kalau mobil gitu. Karena itu aki itu terdiri dari platnya itu timbal itu berbahaya. Timbal cairannya ada kesempat, B3 juga. Kalau kamu kena tangan pasti hilang.
aspal, ada plastiknya. Nah sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu yang daur ulang lagi. Terus supaya dimungkinkan jadi ada sumbat boleh dipakai. Plastiknya kaca, pakai daur ulang plastik. Si logannya PB itu kalau yang aki murni itu PB saja. Tapi kalau setelah dipakai itu jadi PBS sumpah. Ya lebur, biasanya itu kan kalau di sini dia lebur, terus lebur dicetak-cetak ini nanti ke pabrik aki. Bisnis besar. Ada juga P3 yang bisa kamu kalau ada terapu begitu ini, kembang seperti jaringan, gede-gede ini. Terapu itu ada isi isolator untuk memisahkan kutub positif dan negatif. Itu namanya apa? Itu polychlorinated biphenyl. Itu sangat berat. Itu kalau berapa tahun sama PLN juga diganti. Aku juga begitu kan. Berbagai sangat berat. Tapi di Tangerang ada dia nampung itu. Jadi dari pihak pembangkit atau distribusi PLN ini limbah. Kalau dia ke BPN dia bayar mahal. Terus kirim ke Tangerang ada pabrik daur ulang. Bayarnya murah. Orang pabrik menurutnya saya dapat bahan baku, dapat duit, dapat bahan baku. Makanya dasarnya. Coba. Jadi polychlorinated biphenyl baru disuplai ke pabrik terapu. Gitu. Tapi kalau orangnya itu izinnya, standar keamanannya, harus ketat. Tapi begitu kamu punya izin, punya standarnya dari KLH, itu duit ngalir terus itu. Bahan baku kamu dapat, bukan beli, kamu dapat karena kamu dianggap sebagai jasa pengolah limbah B3. Tentu duit kamu olah untuk kamu jual lagi. Jadi dulu pernah survei kita ke Batam. Industri elektronik di Batam itu untuk membersihkan partikel itu pakai perawat organik, isopropil alkohol, astol, ya, methylethion. Nah, untuk riset itu akhirnya kalau tadi akan jadi limbah, kan? Jadi limbah organik, solvent organik. Itu dulu pernah saya data 1 tahun 1 juta liter dari Batam. Ini limbah B3 harus diolah ke PPNI, semua PPNI, kalau ini dengan kode baru itu, PPNI. Biayanya berapa? 1 liter 1 isolat, 1.000 lah biayanya. Masuk ke PPNI. Apa yang dilakukan oleh PPNI? Solvent dikasih aditif untuk meningkatkan nilai kalori. Masih kecilan, nilai kalori meningkat, dijual industrimen sebagai bahan bakar di rotary kiln. Dapat duit dia. Dari Batam dapat duit, dijual itu juga. Akhirnya industrimen lirik-lirik, kok kayaknya saya begitu sama PPNI. Akhirnya dia bikin nyari kayak apa gimana ini loh, semua orang boleh bisnis pemanfaatan yang lebih tinggi, masa teknologi dikuasai, pengendalian penerimaan dikuasai, izinnya akhirnya dia searching segala macam. Akhirnya industrimen salah satu pelopor bahwa walaupun dia pakai semen, dia sekarang juga jasa pengolah limbah. Siapa yang di semen? Kamu di mana? Itu lo pakai itu, blok itu kan? Yang pertama kita rapi itu, yang pakai dia kerjasama sama dia terima lah itu limbah itu, terima limbah. Orang mau bangkit limbah senang, karena dia nggak harus dibayar sama industrimen dengan murah. Murah itu nanti dibayar murah. Murah kok senang banget. Ya daripada PPI bayar sebagai olah limbah. Sekarang ke sana dibayar murah. Sama industrimen jadikan bahan bakar di rotary kiln. Rotary kiln itu
Suhunya berapa? Sekitar 1200. Ini adalah insenerator terbaik di dunia ya rotary kiln. Kalau kamu cek suhu kamu berapa? Paling juga 200. Organik semua hancur semua jadi CO2 terbakar sempurna. Kalau dengan rotary. Jadi limbah itu musnah semua. Dia sebagai pemusnah limbah, tapi juga dapat memanfaatkan energinya. Maka ada pemanfaat itu, ada pemanfaat sebagai alternatif fuel, ada alternatif raw material. Nah kalau yang organik ada fuel, tapi kalau dulu fly ash masih jadi limbah B3, di PLTU itu banyak fly ash masuk semua ke PLTU, jadi kan blending dengan konsumen kan itu silikannya 90%. Gitu. Lalu sekarang bisnis pemanfaatan itu sekarang naik jauh. Jadi limbah B3 tidak untuk dibuang. Karena limbah B3 itu demikian berbahaya karena konsentrasi pengotoran tinggi. Misalnya elektroplating, konsentrasinya, chrome-nya berapa? 5% ini. Pada tahun itu cuma 10 ppm gitu, 5%. Bahaya kan, Pak? Tapi orang lainnya bilangnya, bukan 5% 10% ini bahan baku ini. Dan bisa pakai chrome. Gitu loh. Banyak orang-orang yang memanfaatkan itu. Sehingga sekarang mulai didorong untuk melakukan pemanfaatan. Ya seperti itu kamu ada isopat 1 molar nggak bahaya, 90% bahaya. Tapi kalau bahaya terus itu kamu, wah ini limbah untuk dibuang bukan. Kalau kamu bisa membuktikan itu terus 90%, ya kan jadi bahan kimia dia terus. Dan itu harusnya orang teknik kimia muncul di situ. Kalau orang teknik kimia mikirnya adalah bagaimana ngolah, bagaimana membuang. Tapi kalau kamu kan dikasih pengumuman tentang proses pengolahan, pemisahan, segala macam, karena kamu mulai bagaimana ini saya manfaatkan. Banyak sekali industri pemanfaatan juga. Kita bertanya. Jadi ditanyakan kalau dia salah itu kemudian mahal itu ada beberapa macam. Kalau dia kan tadi sudah sampai bapak juga kalau tidak salah itu ada namanya metode bioaugmentasi. Untuk mengubah dari efektivitas untuk menurunkan kadar kontaminnya itu lebih baik mana dari segi kosnya itu dari mana gitu Pak? Itu tergantung karakteristiknya. Kalau limbah-limbah tadi misalnya limbah yang organik, flammable, mudah terbakar, bisa dilihat dari nilai heating value-nya, yaitu mudah dibakar atau dimanfaatkan. Flat oil itu ya minyak, tapi minyak terkontaminasi pada saat pasir apa kayak gitu. Balongan itu dulu balongan. Flat oil itu dikasih steam untuk memisahkan minyak dan pasirnya. Itu bisa merecovery 15%, sehingga nanti jadinya pasir dengan minyak yang lebih sedikit. Ada itu balongan sangat tapi balongannya bukan dari nah, jadi tergantung, tapi kebanyakan sebenarnya ya sebagai tiga untuk pengolahan itu hanya insenerator atau solidifikasi yang dilakukan. Untuk yang organik itu maksudnya insenerator atau malah apa? Tapi yang untuk anorganik dilakukan berat, dibakar, bolehlah dibakar. Baterai kamu bakar, ubrah itu. Oh baterai logam berat, baterai di sini nggak terlalu berbahaya. Begitu kamu bakar jadi uap, masuk ke peredaran darah kamu bisa jauh lebih berbahaya. Nggak boleh insenerator mau bakar malah jauh lebih berbahaya. Dan tadi padatan yang cukup stabil, artinya kamu jadikan uap kemana-mana. Nah kalau pengolahan, ada pengolahan yang disebut dengan solidifikasi. Ya. Nah tadi misalnya flat oil, kalau
oilnya sudah banyak diambil, tinggal banyak pasirnya, masih adanya. Itu biasanya dia pakai solidifikasi. Solidifikasi itu dibuat menjadi solid. Dibuat menjadi solid. Buat menjadi solid itu artinya apa ya? Jadi kandungan racun di limbah B3, terutama limbah B3 mineral, terutama adalah logam berat. Ya. Selama dia ada di kayak baterai, yang selama ada di tempat baterainya, nggak terlalu berbahaya. Untuk ada di situ. Tapi kalau dia misalnya ditaruh di satu tempat, di landfill, ditimbun seperti kasus lap kanal ini, terus kena air hujan. Terus kalau air hujan mengenai limbah itu, dia bisa melarutkan parameter pencemar sehingga air hujannya mengandung logam berat itu. Ya. Kemudahan parameter racun untuk terlarutkan ke air hujan itu yang berat. Baterainya dibuang ke tempat yang sampah itu kan Harusnya nggak boleh. Tempat penampungan sampah itu hanya untuk sampah domestik non B3. Tapi ya antara nggak boleh dengan kenyataan juga ya. Itu nggak boleh harusnya. Limbah-limbah B3 di sekitar kamu apa? Baterai. Apel. Apel apa nggak tidur? Apel ya. Nah, itu banyak. Sisa-sisa obat, banyak beli obat. Biasanya beli obat itu 5% sembuh. Maksudnya mau beli obat ada sisa atau apa itu. Nah, harusnya ke tempat tumbuh. Ini ngomong harusnya ya. Harusnya ya itu diperoleh sebagai limbah B3, nanti dikirim ke tempat pembuangan. Tapi kalau urusan rumah tangga, ya pusing kan kalau pemerintah ngatur. Yang jatuh. Tapi ya, dan ini persoalan besar di TPA sering. TPA ini gimana cara memisahkan limbah B3 dan limbah B3? Karena dari masyarakat itu nggak mungkin bisa ini. Jadi kalau limbah-limbah B3 itu ditaruh di satu tempat, bahayanya dari salah kena hujan. Ya, kalau sekali kalau lama-lama kan karatan terus kebuka itu panjangnya kena air kan terlarutkan menyerap ke air tanah jadi konsumsi manusia. Itu yang bahaya. Nah, diolahnya gimana? Kalau misalnya logam berat Fe, krom, Hg, apa mau diolah, mau dijadikan apa di reagen kimia nggak bisa. Krom dia tetap krom, Hg tetap Hg, ya. Mau apa-apakan? Mau diapain? Maksud Hg berubah jadi karbon, jadi hidrogen, itu mungkin. Pengolahan limbah gas itu pada umumnya hanya memindahkan pencemar dari fase gas ke fase cair atau fase padat. Kemudian pelajari, ya nggak? Itu scrubber itu kan supaya pencemaran yang dari fase gas berpindah ke fase cair atau fase padat. Pengolahan air limbah pada dasarnya juga memindahkan pencemaran dari cair ke padat. Nah, yang di sini adalah yang padat berpindah kemana? Mau dipindah kemana lagi? Kan bisa kira. Itu prinsipnya nggak betul. Oleh karena itu kalau ada limbah B3, misalnya limbah B3 mengandung krom, mengandung apa, yang mineral, nggak bisa diapa-apakan. Yang bisa adalah kita jamin supaya kandungan racun krom logam berat ini jangan mudah terlibat dari air hujan. Itu aja. Bagaimana cara itu, Pak? Itu yang disebut dengan solidifikasi. Teknologi pengolahan limbah dengan solidifikasi apa? Limbah-limbah yang itu campur dengan semen dicetak jadi kayak bataku. Udah, mau istilahnya di penjara di situ. Habis itu ditimbun. PPN itu maksudnya gitu. Limbah-limbah itu
Atau apa? Campur semen, cetak, ditimbun. Istilahnya orang di penjara. Gila kan nggak mungkin bro. Cetak. Tapi harus tes dulu, tes. Namanya tes yang disebut adalah TCLP. TCLP itu kalau orang ngomong ketika itu TCLP. Toxicity, karakteristik leaching prosedur. Prosedur untuk melihat kemudahan limbah untuk terlindihkan. Kemudahan limbah untuk terlindihkan. Berbicara tentang leaching kan. Kemudahan limbah untuk terlindihkan. Leaching itu padatan, kamu kasih air, kamu cairan, berpindah nggak sih parameter tertentu dari padatan ke sini. Kalau kemudian berarti mudah terlindihkan. Nah, di limbah itu ada proses leaching itu. Kalau limbah-limbah itu udah kamu cetak dalam semen, jadi kayak cor-coran itu, kamu tes dengan air hujan. Air hujannya setelah keluar dari semen melakukan limbah medika enggak? Kalau enggak, berarti ini lolos TCLP boleh ditunggu. Kalau nanti di alam kena hujan pasti nggak akan ditemukan di laboratorium tes TCLP-nya lolos. Nah itu limbah medika itu yang ubah. Karena kita tidak mungkin mengubah. Kalau nggak berat, mau kita ubah dari apa? Jadi tidak mungkin, misalnya kita penjara, kita immobilize. Immobilize itu kita supaya dia tidak bisa bergerak. Nah, kayak katalis itu mengandung berat. Ya, kalau katalis bentuknya powder segala macam, kalau kena hujan pasti akan terlindihkan dengan mudah. Campur dia dengan semen, cetak-cetak begini, lalu taruh di timur. Itu namanya pengolahan soliditas. Yang paling utama di industri adalah mengidentifikasi limbah. Tidak mudah limbah itu dikategorikan. Mengidentifikasi limbah itu didirikan atau enggak? Tidak mudah. Beberapa mudah kalau yang sudah terkena sludge oil, oli bekas, aki bekas. Tapi banyak juga beberapa yang kita menghasilkan ini juga didirikan atau tidak? Lalu pemerintah sudah menetapkan beberapa tabel-tabel ya. Ini ada tabel. Ini tabel-tabel terkait limbah medika. Nah ini ya. Kalau lampunya kelihatan. Limbah medika misalnya ini ya, dari sumber. Ini, apa ini? Pelarut terhalogenasi tetraklorin etilen. TCE. TCE itu limbah medika. Limbah medika dikasih nama, dikasih kode, kodifikasi limbah. Semua limbah medika punya nama. Ini kode misalnya trikloetilen itu A101A. A besar digit pertama menyatakan dia kategori limbah yang sangat berbahaya. Kategori 1. Yang nggak terlalu berbahaya nanti kategorinya 2. Nanti di sini namanya B. Digit kedua nomor 1 berarti dia ada di tabel 1. Digit 3401 itu urutan di sini. Digit ke nanti ada peralatan, ada hubunasi, ada asam basa gitu. Jadi di dalam orang bisnis limbah medika, nama ini orang udah tahu. Artinya di manifest limbah medika orang ini limbahnya ini, kodenya ini. Semua orang yang berbunyi dari tahu bagaimana cara mengemas, bagaimana cara melabeli, bagaimana cara mengangkut, tergantung dari kode-kode ini. Dan itu salah. Enggak bisa ngasih nama kayak nama anakmu nanti. Jadi semua diatur kaku, detail. Air limbah nggak usah kamu senang. Ini semua nggak senang. Ini ada beberapa limbah, jenis-jenis limbah. Minyak tadi saya tidak minyak trafo. Ini beberapa industri misalnya ini dari pabrik pupuk, limbahnya apa saja. Sudah ada ini kode-kode. Ini beberapa limbah. Nah, kalau tidak tercantum di situ gimana, Pak? Namanya pabrik ribuan, pemerintah kan nggak mungkin bikin tabel ribuan. Mungkin aja ada pabrik-pabrik yang belum tercantum di aturan itu. Apa yang dilakukan? Yaitu uji karakteristik.
Apakah limbah kamu flammable, mudah menyala? Apakah limbah kamu reaktif, mudah bereaksi? Apakah limbah kamu eksplosif, explosion, mudah meledak? Apa limbah kamu korosif? Apa limbah kamu infectious? Mudah meledak, eksplosif, mudah menyala, flammable atau ignible, reaktif, infectious, korosif, radius. Kalau limbah kamu memenuhi tiga, apa satu dari 6 kriteria itu berarti itu limbah B3. Jadi kalau ada limbah di kamu, pabrik kamu ada limbah, waktu ditabel itu isinya ratusan lebih ribuan. Kalau tetap nggak tercantum di situ, kamu harus uji karakteristik. Mudah meledak atau tidak? Mudah menyala atau tidak? Mudah menyala itu aneh. Yang kasus kertas itu enggak menyala. Plastik itu enggak menyala. Ini ngerokok ya, plastik kira-kira udah menyala. Plastik itu belum menyala. Coba itu plastik, bungkus plastik kamu kasih rokok itu. Kertas sudah menyala untuk rokok. Ya. Hah? Ada kasih dulu, kita impor plastik, kalau impor kertas bekas ditolak sama biaya cukai. Karena orang itu bilang, ini limbah, iya benar limbah, whisper ada buat kertas. Dan itu kertas mudah menyala, berarti ini flammable. Ya, siapa yang bilang kertas mudah menyala? Kalau dengan bahan-bahan juga bisa. Terus ada aturan bahwa kita tidak boleh impor limbah B3, ditolak itu. Nah itu limbah B3 ya. Kalau ada apa pemahamannya terlalu sederhana. Ada kasus kayak gitu, kalau di mereka ada kasus lucu-lucu sebenarnya. Tapi di sini udah ada kriteria apa yang disebut mudah meledak, mudah menyala, korosif, infectious. Infectious itu adalah limbah-limbah yang terkait dengan orang sakit. Ya, bekas muntahan, bekas operasi, perban, itu dikategorikan sebagai limbah. Pak boleh kamu bekas muntahan orang sakit taruh tempat sampah. Nah, itu yang betul limbah infeksius itu. Jadi kalau kamu masuk rumah sakit, kalau kamu kunjung lah ya, masuk ke rumah sakit, kan kelihatan bersih rapi ya. Coba kamu lihat di balik layarnya. Di balik layar rumah sakit atau begitu, sisa nasi, potongan, sisa apa itu infeksius semua. Itu adalah asal usul. Jadi limbah yang terkait dengan pasien harus kita perlukan segera. Nggak boleh dibuang ke TPS sampah. Ya, itu contoh-contoh limbah. Ini uji karakteristik, ini beberapa sumber ya. Neon ini limbah B3. Hidrasin, nah ya kemarin masih ingat PAI. Ya kalau hidrasin kan saya bilang hidrasin itu adalah sama beracun. Nah, tapi kalau kamu punya hidrasin di pabrik yang kadaluarsa, nggak boleh kamu bawa ke tempat sampah. Itu harus diperlakukan sebagai limbah B3. Nah ini prinsip pengelolaan pollution prevention. Kalau bisa kita cegah supaya jangan timbul limbah B3 sedapat mungkin. Pun kadang-kadang tidak bisa dihindari. Polluter pay from cradle to grave. Ini framework yang terbaik. Dari mulai kampung penyimpanan sampai penimbunan tanggung jawab melekat. Nah ini yang tadi kalau kita penghasil, kalau kamu dari pabrik kamu penghasil, kamu punya pilihan limbah itu mau dikemanakan. Pilihannya saya serahkan ke pengumpul, saya serahkan ke pemanfaat, saya serahkan pengolah, atau saya langsung serahkan ke penimbun. Terserah orang pabrik mau cobain. Mau kemanapun, mau pengumpul, pemanfaat, semua itu pihak-pihak itu ada yang berizin. Gak bisa kamu, wah ini saya kumpul loh, bisa. Kumpulin babnya izin, atau polisi loh. Yang ada macam-macam. Sehingga bisnis kamu sudah
dianggap layak secara legal. Tapi ini bisnis besar. Karena orang berbeda pada takut semua, ya. Jadi jarang orang yang menyentuh, ya orang memberikan harga mahal mengolah. Ya. Dan ini semua direkod. Ini adalah konsekuensi dari pemerintah menerapkan from cradle to grave. Jadi semua perpindahan limbah dari satu tempat ke tempat lain itu direkod. Sampai kita harus bisa memastikan limbah kita sudah dimusnahkan, dipenuhi, sudah ditimbun di dalam tanah. Itu telah disolidifikasi. Sehingga kalau kena air hujan, dia tidak akan untuk melarutkan parameter. Tesnya apa? Itu TCM. Toxicity karakteristik leaching. Untuk memastikan bahwa limbah kita setelah disolidifikasi sudah tidak mudah terlindikan. Jadi biar di situ aja sampai kiamat. Maunya biar di situ aja. Ditimbun, nanti kalau sudah penuh ditutup dan selama 30 tahun tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang terkait dengan manusia. Karena itu adalah pengalaman dari Laksana. Tahu kan orang bikin rumah, bikin sekolah, sebagainya banyak kasus. 30 tahun. Ya dia terukur ya. Ini sebenarnya ya nggak terukur ya. 30 tahun. Jadi kalau kamu bisnis penimbun kayak PPL penimbun limbah, kenapa dia mahal ongkosnya? Karena dia penimbun mahal. Setelah ditimbun, dia tetap bertanggung jawab 30 tahun setelah selesai penimbunan. Makanya mahal sekali. Jadi kamu udah bisnis, misalnya kamu sekarang bisnis penimbun limbah. Oke, kamu limbah di situ saya jadikan tempat penimbun limbah. Kamu udah punya izin baru Pak, jadi paling limbah, untung besar. 10 tahun penuh tutup. Bisnis kamu selesai. Tahun 2040 selesai penuh. Ya, penuh selesai. Kamu nggak dapat duit lagi. Tapi kamu di pemerintah tetap dikasih tanggung jawab untuk memantau itu 30 tahun setelah tahun 2040. Mantau sumber penduduk, mantau masyarakat, ada kontaminasi tidak. 30 tahun sejak ditutup. Makanya orang Indonesia itu mahal ya. Karena dia udah nggak dapat duit kan, tapi dia tetap tanggung jawab 30 tahun setelah itu. Nah ini karena kasus-kasus berilhami kasus-kasus yang pernah terjadi. Nah ini tempat penyimpanan. Kamu pernah lihat tempat penyimpanan harus ada satu tempat penyimpanan khusus. Kamu pernah lihat nggak tempat penyimpanan? Ya. Tempatnya ada berupa gedung, ada berupa kolam. Kalau dalam bentuk cairan besar kayak slatoil ya dalam kolam. Tapi kalau misalnya oli bekas, apa yang kecil-kecil di tempat dalam bentuk seperti bangunan ini. Ya, tempat penyimpanan limbah B3. Di sini harus ada, di dalam ada sistem drainase. Kalau ada ceceran, ada cucian, apa-apa, nggak boleh masuk keluar. Jadi di sini ada drainase, di dalam itu ada bak penampung. Sama sekali nggak boleh kontak dengan luar. Bak penampung ini kalau sudah itu, nanti diambil, jadikan limbah B3 lagi. Nah, inilah sertifikat kelahirannya. Jadi ada sertifikat kelahiran, telah dihasilkan ada sekian dari proses apa, namanya apa, H10 berapa, tanggal berapa dilahirkan, itu ada ini. Labelan seperti ini. Ya. Terus dikasih simbol kurusif, flammable atau apa dikasih simbol. Jadi setiap limbah, surat kemasan itu ada seperti ini. Ada label, ada simbol. Label tentang sejarah kelahiran. Kalau simbol kurusif, infeksius, atau apa. Ada perhatian mengenai ini sih definisinya masih bingung. Jadi ketika suatu B3 itu udah ada listnya di peraturan, itu udah pasti jelas kan B3. Nah sedangkan yang belum itu bedanya sama yang
limbah padat biasa itu gimana? Kayak contohnya plastik, PVC. Plastik jelas bukan B3. Bukan. Jadi kalau dia yang diragukan, maka tes secara teliti. Apakah dia flammable, apakah dia toksik, apakah dia reaktif. Ada lagi, rumit ngomongnya begitu. Ada lagi uji namanya LD, lethal dose 50. Nih, mana ini? Nih. Untuk mengetahui ini. Toksiknya itu diuji di parameter di mana maksudnya? LD 50. Hewan-hewan itu apa? Ada yang buat diambil selnya. Ada tuh hewan uji. Biasanya uji itu ada kasih ini mati atau enggak gitu. Ya, ini tidak terkait warna. Jadi ada tikus-tikus putih kecil-kecil gini, misalnya ini barang enggak? Ini bahasa ini tergolong berarti atau tidak? Kasih makan ke tikus. Dengan konsentrasi tertentu. Misalnya dia anggap B3 kalau konsentrasi 50 mg per kilogram berat badan. Kalau dia dikasih makan ini kan dosisnya 50 mg per kilogram berat badan. Misalnya mencetnya katakanlah misalnya berapa? Tuh. Mencet raksasa. Kamu lihat. Betul tidak lihat. Ya, itu misalnya 1 kilo. Dikasih makan 100 gram. Oh, jangan juga. Ya 100 gram semua, 100 gram. Mati semua. Terus turun nih. 50 gram, mati berapa persen? 25 gram. Nah, berapa dosis makanan ini yang menyebabkan hewan uji yang mati 50%? Itu namanya LD 50. Berapa dosis yang menyebabkan 50% hewan uji mati? Itu namanya LD 50. Itu nggak berberi kehewanan di orang-orang farmasi. Kalau tes mahal. Nah, kalau dia semakin kecil dosisnya menyebabkan mati, maka dia semakin toksik. Ya, bukan semakin besar. Kalau dikasih 100 mati, ya bagus lah. Kamu makan nasi dari 1 ton. Ya. Tapi kalau kamu makan sedikit aja mati, berarti itu kan sangat berat. Jadi kalau dianggap beracun, kalau LD 50 kurang dari 50 mg per kilogram. Kalau mencit itu 10, mencit itu dikasih 10 mg, ternyata yang mati 6, ini berarti beracun. Masuk kategori Lebih dari F1. Kalau ini kan batasnya 50. Kalau ada mencit 10, tikus putih 10, kamu kasih dosis 10 gram. Berarti kan lebih rendah dari 50 kan? 10 gram. Ternyata yang mati lebih dari 50%. Berarti barang ini berarti. Semakin angkanya semakin kecil yang mati banyak, semakin berat kan? Saya kasih 1 gram, ternyata 8 orang. 8 tikus ini mati, berarti ini sangat berat. Jadi coba-coba dikasih yang mencitnya. Coba dosis sekian yang mati berapa, dosis ini. Berapa cuma mencit yang mati gitu, 1. Nah, itu orang-orang farmasi gitu. Tes uji toksikologi ini mahal sekali. Orang-orang farmasi itu yang ini berbahaya. Termasuk bahan kimia, bukan cuma limbah. Kalau kamu di bahan-bahan kimia di Korea ada MSCS, itu ada LD 50, itu asalnya dari itu. Ya. Sudah ada MSCS bahan-bahan. Itu untuk itu. Jadi sebenarnya menentukan limbah itu B3 atau tidak itu panjang. Ada kadang orang ya sudahlah yang ada. Yang lain. Jadi itu jadi satu kendala. Bagaimana cara mengidentifikasi limbah B3. Makanya pemerintah membuat tabel itu sebanyak mungkin supaya
kayak gini ya tabel ini banyak ini kalau kamu lihat di PP22. Kalau saya coba juplik depannya aja, nah kayak gini, ini banyak ini. Kamu tinggal lihat aja. Yang ini dari sumber yang ini, misalnya, ya ini juga banyak ini, ratusan jumlahnya. Kita sudah mencoba membuat sebanyak mungkin, tapi tentunya yang namanya di lapangan di industri masih banyak variasi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, nanti kamu baca sendiri aja, kamu udah dapat tadi. Ada neraca limbah, semua terdata. Titik tempat penyimpanan itu, limbah masuk berapa, yang mengusahakan berapa, setiap saat kelihatan. Supaya tidak ada penyelundupan. Atau limbah yang dibuang. Jadi setiap kamu menghasilkan limbah PPK, kamu hasilkan akte kelahiran, kamu taruh di tempat penyimpanan sementara, di situ akan direkod. Hari ini disimpan sekian. Terus pada ada, misalnya ada 100 ke pihak ketiga, hari ini dikirim ke PPLU sekian. Dan semua harus balas, sisanya berapa. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada limbah PPK yang terjadi. Ini fasilitas pengumpulan, ya. Ini pemanfaatan untuk bisa dari bataku. Untuk yang organik bisa urusannya ke insenerator dari bahan bakar, yang anorganik bisa dari bataku segala macam. Tapi tetap dari bataku dari apapun semua harus lulus uji TCLD. Yang apa dari bataku di dalamnya ada racun kan nggak apa-apa. Tapi kalau kena hujan kan nggak akan. Pemanfaatan ini banyak di daerah Kerawang, memanfaatkan limbah-limbah. Ini semen, bagaimana dia memanfaatkan segala macam jenis limbah sebagai raw material atau sebagai fuel. Ya, ini mau baca sendiri. Nah kalau nanti landfill, nah ini nanti di landfill. Terakhir kalau yang disolidifikasi terus di landfill. Landfillnya apa? Ditimbun di mana? Ya ada persyaratan landfill. Nah ini jadi kita bikin seperti apa, lembah seperti ini, kolam gini, dikasih lapisan HDPE, lapisan plastik untuk mencegah kalau ada air hujan ini jangan sampai mereka ke dalam tanah. Baru di sini nanti dikasih timbunan-timbunan limbah. Nah ini lapisan-lapisannya itu kayak tadi limbahnya ini lapisan dasarnya itu berlapis-lapis untuk meyakinkan supaya kalau ada air hujan masuk ke limbah itu tidak masuk ke air tanah. Nah ini yang bikin mahal. Lapisannya itu berlapis-lapis. Ada kadang-kadang yang kelas 1 ada 2 lapisan tanah, ada lapisan lempung dan segala macam. Timbun di situ LPP sudah selesai, kamu istirahat dengan tenang di situ. Ada pertanyaan? Untuk pemanfaatan itu harus sebelum disolidifikasi. Ya bukan sebelum. Kalau pemanfaatan nggak solidifikasi itu untuk yang mau ditimbun. Kalau dimanfaatkan, ya tidak, jalurnya berbeda. Kamu manfaatkan sebagai bahan baku, langsung ke semen, ya kan? Misalkan tadi kan di pabrik electrical plating, maksudnya nah untuk itu berarti pemanfaatannya harus diambil dari airnya itu langsung. Pak misalnya limbah elektroplating, kalau plating kadang-kadang suka ada endapan.
endapan dari tadi itu endapan itu banyak mengandung vokal-vokal itu. Itu endapan dari pengolahan limbah, pengolahan air limbah elektroplating kan berarti endapan. Nah, endapan itu harus dibagi tiga. Nah, endapan ini kalau pelungnya besar, kalau kamu punya teknologi untuk memisahkan, kamu bisa ambil pelungnya, diambil berapa persen. Tapi residunya itu jadi dibagi tiga, solidifikasi ditimbun. Pelungnya harusnya diambil. Enggak semuanya 100% enggak. Kamu ngambil pemanfaatan, residunya yang nggak terpakai itu disolidifikasi. Kalau masih ada lubang beras seperti itu kan, disolidifikasi baru ditimbun di lain. Ada Pak, namun tadi ada industri pengolahan limbah, misalkan limbah B3 itu kan dari industri A diberi semua industri pengolahan limbah. Nah, itu kan yang industri A itu pasti banyak ke industri pengolahan limbah. Kalau misalkan dimanfaatkan menjadi produk, apakah bisa menjadikan kemungkinan bahwa limbah B3 itu akan dibeli oleh industri pengolahan limbahnya? Jadi bukan membayar, tapi dibeli. Benar. Pemanfaatan dan pengolahan itu dua hal yang berbeda, dua jalur. Ada pemanfaatan, ada jalur pengolahan untuk ditimbun. Gitu. Nah, itu betul bukan pemanfaatan. Walaupun di pengolahan ada kata-kata pengolahan, tapi secara umum yang disebut pengolahan itu adalah pengolahan solidifikasi untuk ditimbun. Jadi dua jalur yang berbeda. Nah, sekarang kasusnya kamu mencari pemanfaatan. Kalau pemanfaatan biasanya orang yang bisa limbah ke sini dia dapat duit. Ya, pihak pemanfaatan itu beli limbah. Misalnya investment itu beli. Tapi langsung dibandingkan aneh-aneh kadang-kadang dia nggak mau ah. Kadang itu kan bargaining kan. Saya nggak mau ini jadi buat saya nggak terlalu bermanfaat. Tapi kalau dibakar bisa dari mengalir malah dia tidak ongkos, tidak gitu. Kalau misalnya kayak bahan bekas, dia beli bahan bekas. Tapi kalau pengolahan, semuanya pabrik pasti harus bayar. Ini jasa kan pengolahan nggak ada manfaatnya buat si bisnis pengolahan, karena pengolahan untuk ditimbun, jadi dia jual jasa. Kalau dulu kayak Fly S, PLTU yang masih jadi limbah B3, ya itu kan dijual ke pabrik semen. Pabrik semen bayar. Jadi kamu PLTU menghasilkan limbah B3, Fly S, kirim ke pabrik semen, kamu dapat duit. Walaupun enggak, jadi kamu dapat duit. Tapi kalau kamu Fly S itu kamu kirim ke PPLI untuk ditimbun di sana, bayar. Jadi, Pak, kalau contoh tadi yang di industri dari yang menjadikan oli bekas menjadi beda itu maksudnya pengolahan apa? oli bekas jadi lagi enggak? jadi fit lagi. Itu bukan pengolahan, bukan apa, itu bagian dari proses produksi aja. Bukan milik limbah. Ini kamu nggak perlu mikir. Nah, sebaiknya begitu kan? Ya, karena itu masih di dalam. Kalau di dalam itu kamu di pabrik, namanya recycle dari sini balik ke sini tuh halnya lumrah. Tidak residu dari disilasi ini dijadikan ke sini deh. Jangan ngomong, oh ini jadi limbah, ini saya lagi enggak. Kalau sampai dia diomongin gitu, wah ini ada izin, ada duit ini, harus bayar distribusi. Oke, ada pertanyaan? Ada PPI selesai aja ya? Capek saya. Itu kan tinggal Anda sama PAI. Ya.
Kayaknya kan 2 minggu sekali kan, kurang-kurangnya kamu baca. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini aturan di kita tentang ibadah itu ketat sekali. Tapi kan itu Pak, singgung tentang sertifikasi uang dari Allah itu kalau kita pengen tahu gitu, tapi gimana kita dari tempat Kali LSP, bahkan sertifikasi profesi. LSP untuk air ada kopa. Untuk udara pengendalian pencemaran udara itu ada itu LSP. Banyak. Mahal sertifikasi lagi. Saya bikinnya nggak tahu kalau sertifikasi air kemarin 7 juta. Tapi sebelum sertifikasi harus pelatihan dulu. Pelatihannya nggak usah. Ya kan pelatihan dulu baru uji. Kayak sekarang musim itu loh. Musim kan harus pelatihan dulu, khusus mengemudi dulu, dapat sertifikat pelatihan itu jadi persyaratan untuk uji SIM. SIM itu sebenarnya kan sertifikasi kompetensi. Kemarin kita ngadain pelatihan yang P3E, sertifikasi penanggung jawab pengoperasian pengolahan derivat. Ya, P3E dosen ini dari tabrak Maluku dari ada gitu kan, dan pelatihan. Pelatihan itu bisa sertifikasi nama LSP di Bandung. Jadi pelatihannya mulai 2 minggu, terus ujiannya sehari. Nah ujiannya itu 7 juta, itu 1 juta. Ya. Apa penting kamu harus sertifikasi? Kalau yang itu ada minimal kerja, yang pengolahan limbah tadi. Minimal apa? Minimal pengalaman kerja. Ada. Oke, sekali lagi. Terima kasih. Jadi ada kalau kami kamu tanya, Pak, jabatan di sini syaratnya apa sih Pak? Apa sih Pak? Gitu, jadi kamu bisa ada butuhnya apa sih? Jadi kalau kamu berkesempatan ketemu orang yang itu harus explore sebanyak mungkin. Dan ini kualitas, nanti pengembangan karirnya gimana? Laporan KPK dulu, isi besar, mesinnya itu aja. Nah, saya sudah 25 tahun baca laporan KPK mahasiswa. Saya ngajar namanya audit energi ya. Audit energi itu kan dia performa KPK dari waktu ke waktu ya, tahun. Ya, kalau orang KPK kan nggak mungkin lah. Sudah belajar laporan KPK. Kemudian laporan KPK satu pabrik dari tahun berapa ke tahun berapa banyak itu. Ujang 5 tahun 10 tahun mereka. Nah itu kamu olah kira-kira dia kinerjanya beritahu seperti apa. Datanya dari tahun ke tahun juga data produksi sama, konsumsi bahan bakar sama.
Nah,